Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang manajemen kelas. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan CPL dan CPMK dari materi ini. CPL-nya mampu memiliki keterampilan praktis dan kesiapan mental untuk mengendalikan situasi lapangan saat mengajar. Lalu CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana guru merancang, mengelola, dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Apa itu manajemen kelas? Kita simak pengertian dari para ahli. Yang pertama, dari Jacob Conant, manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk memelihara alur aktivitas kelas dan mencegah munculnya masalah perilaku melalui keterampilan khusus seperti kepekaan guru, witness, dan kelancaran transisi materi atau smoothness. Lalu ada pendapat dari Saiful Bahri Jamarah, manajemen kelas adalah suatu upaya pendayagunaan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif demi mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada pendapat dari Nyanyuk Khadijah, manajemen kelas adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kondisi belajar yang kondusif, efektif, dan produktif. Bisa kita simpulkan bahwa manajemen kelas merupakan tindakan sistematis dari guru, mulai dari menciptakan hingga memulihkan kondisi kelas dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada demi menjaga kelancaran alur belajar dan interaksi edukatif yang produktif. Lalu tujuan dari manajemen kelas, yang pertama ada kondusivitas, yang kedua ada karakter, lalu yang ketiga ada kenyamanan, yang terakhir ada efektivitas. Keterampilan manajemen kelas, yang pertama iklim sosioemosional, yang kedua ketertiban dan kreativitas, lalu yang ketiga organisasi efektif. Kita bahas prinsip manajemen kelas reguler. Yang pertama, pembentukan perilaku. Yang kedua, ada pengaturan fasilitas secara fisik. Lalu yang ketiga, ada interaksi interpersonal. Manajemen kelas reguler ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia di dalam kelas untuk mendukung tujuan pembelajaran. Lalu, kita masuk ke prinsip manajemen kelas inklusi. Kelas inklusi ini di mana kita bisa menerima keragaman. Ya, sistem pendidikan yang memandang perbedaan sebagai kekuatan dan kekayaan, bukan sebagai hambatan. Lalu ada kesempatan untuk setara, memberikan akses dan peluang yang sama bagi semua siswa, termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus. Nah, lalu apa saja prinsip manajemen kelas inklusi ini? Yang pertama, lingkungan yang ramah dan mendukung. Kedua, fleksibilitas sistem. Lalu yang ketiga, kolaborasi aktif. Kita masuk ke strategi kelas reguler. Strategi kelas reguler ini dia membangun struktur yang jelas dan konsisten akan menciptakan rasa aman bagi siswa, memungkinkan mereka fokus sepenuhnya pada proses pembelajaran tanpa ada gangguan yang tidak diperlukan. Strategi kelas inklusi, mengelola keberagaman. Yang pertama ada identifikasi dan asesmen individual, adaptasi kurikulum. Lalu yang ketiga ada keamanan secara emosional. Kesimpulan, menuju kelas masa depan. Manajemen kelas kan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memberdayakan setiap anak mencapai potensi terbaiknya. Mengajarlah dengan hati, inklusif dan adil. Kita masuk ke diskusi. Silakan teman-teman disimak video untuk kasus pertama. Rudy, jangan berlarian dan ganggu temanmu. Sekarang coba dilihat kasus kedua. Anak-anak, mari kita menulis abjad. Tenang ya Loli, sini ibu bantu. Silahkan kalian bagi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas video dari Rudy dan videonya Loli akan dibahas oleh kelompok yang kedua. Kalian diskusikan bersama identifikasi pemicu masalah dari perilaku Rudy maupun Loli. Lalu rumuskan solusi untuk permasalahan Rudy maupun Loli. Tentukan keterampilan manajemen kelas yang tepat untuk permasalahan Rudy maupun Loli. Diskusi sudah selesai kita laksanakan, maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Selesai juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.